Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 7 ayat 9-10. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Daud dalam perenungannya berkata, Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Dia meminta Tuhan untuk mengoreksi dan menguji hatinya sendiri. Adakah ditemui kecurangan? Adakah ditemui ketidaktulusan? Adakah ditemui ketidakjujuran? Dan apakah ditemui kecurangan? Kalaupun dalam hatinya ditemui pelanggaran atau kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan, dia tidak akan berdalih menyalahkan pihak lain. Dalam refleksinya, dia dengan rela berkata, Hakimilah aku Tuhan. Dia membawa hatinya untuk diuji, dites, dan di-screening. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau masih terdapat cacat celah? Kalau sudah benar, dia minta diteguhkan. Tapi sekiranya terdapat kesalahan, dia minta diarahkan supaya menjadi benar. Hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami krisis situasi yang disebut evaluasi diri. Ada begitu banyak orang dengan mudahnya berkata, ini salahnya dia, ini karena dia, ini penyebabnya dia. Sedikit sekali orang yang berani berkata, ini juga kesalahan saya. Betapa banyak orang yang hari-hari ini rebutan untuk jadi orang yang benar. Satu pihak tersinggung, lalu menghakimi pihak lain. Satu kelompok merasa benar, lalu menjegal kelompok lain. Satu orang merasa tersakiti, lalu menyalahkan pihak yang lainnya. Pengadilan seringkali dijadikan sarana untuk membuktikan saya yang benar, dia yang salah. Atau kelompokku yang sah, kelompok yang lain ilegal. Mengapa kita tidak lebih mudah untuk introspeksi diri dan periksa kedalaman hati kita? Bukankah kalau suami istri bermasalah, sebenarnya keduanya yang salah? Mengapa harus menuding suami yang salah atau istri yang berlaku tidak benar? Bukankah kalau dua orang teman sedang konflik, sebenarnya keduanya yang terdapat pelanggaran? Bukankah kalau sesama hamba Tuhan saling menuntut, sebenarnya keduanya yang bermasalah? Gengsi kita tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya. Predikat saya yang benar, dia yang salah, tidak akan membuat kita mendapatkan piala atau gelar kehormatan. Justru yang ada, hubungan yang sudah terjalin baik sekian waktu akan menjadi rusak. Saat kita datang pada Tuhan, sebaiknya kita ada pada posisi nol. Kita mengosongkan diri, tidak membawa pembenaran atau derajat yang lebih tinggi sebagai orang yang paling benar. Ketika kita datang untuk dikoreksi oleh Tuhan, biarlah terang firman Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatunya. Kalau kita salah, tidak ada ruginya minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita yang benar, biarlah Tuhan sendiri yang membela kita. Satu kali saya ada pada posisi konflik dengan seseorang. Kami berselisih paham karena perbedaan pendapat di media sosial. Dia merasa benar, saya juga tidak merasa salah. Dia merasa punya bukti firman Tuhan, saya juga merasa sudah melayani, jadi lebih banyak tahu. Satu kali saat doa pribadi, Tuhan ingatkan saya pada kasus itu. Saya minta ampun pada Tuhan. Saya tidak lagi mau membenarkan diri. Saya lepaskan pengampunan pada teman saya tersebut. Satu kali ketika teman saya itu mempermasalahkan kasus tersebut, saya cuma berkata, maafkan saya, sudah tidak usah diperpanjang lagi.
Setelah saya menyampaikan permohonan maaf saya, tidak perlu lama, berkat Tuhan satu persatu datang tanpa saya duga. Pintu berkat mujizat yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Ada saja pemeliharaan Tuhan kami alami. Saya sudah tidak peduli lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi yang pasti, saya sudah mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan dan manusia. Biarlah hidup kita terbuka di hadapan Tuhan, tanpa perlu ada yang ditutupi. Sebab Tuhan adalah pribadi yang menguji hati dan batin setiap orang. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang mengarahkan kami, bahkan membuka mata iman kami, untuk kami boleh mengoreksi diri kami sendiri ya Tuhan. Kalaupun terdapat kesalahan di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, untuk mengoreksinya, untuk mengarahkan pada kami yang mana dan bagaimana yang harus kami lakukan supaya kami benar. Ampuni kalau selama ini kami merasa benar sendiri. Ampuni kalau selama ini kami sombong ya Tuhan, merasa bahwa sayalah yang benar, dia yang salah. Ampuni Tuhan. Kalau saat ini teringat akan orang-orang tertentu, biarlah di dalam hati kami boleh dengan ikhlas mengampuni orang tersebut. Di dalam nama Yesus, kami mau hati kami menjadi bersih, menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membela kami, yang membenarkan kami, bukan perkataan kami, bukan diri kami sendiri yang membenarkan kami. Ini kami Tuhan, ujilah hati kami, ujilah batin kami, singkapkan yang salah, luruskanlah jalan yang bergelombang, dan timbullah jalan-jalan yang selama ini menjadi batu sandungan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini dengan hati yang benar, dengan hati yang sudah diluruskan, dengan hati yang sudah dikoreksi, dengan hati yang bersih, dan dengan hati yang sudah mengampuni orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kehidupan yang hati ini sudah diluruskan dan sudah dipulihkan. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.